Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Supriyadi, dan pada video kali ini membahas mengenai artificial intelligence, yaitu chapter 8, di mana di sini akan menjelaskan mengenai perkenalan dari GAN. Nah, dalam soal nomor 1, yaitu jelaskan dengan ilustrasi gambar apa itu generator dengan perumpamaan Anda sebagai mahasiswa sebagai generatornya. Nah, generator adalah suatu alat yang menggunakan data yang ada yang bertujuan untuk menghasilkan data baru. Tujuan utama dari generator adalah untuk menghasilkan data seperti gambar, video, teks, ataupun audio dari suatu vektor angka yang dihasilkan secara acak yang biasa disebut dengan latent space. Nah, di sini merupakan contoh ilustrasi dari generator ya. Itu ada mahasiswa yang dimana ini terhubung dengan generator. Selanjutnya dibagi menjadi dua, yaitu ada dataset asli dan dataset citra palsu. Dan selanjutnya akan digabungkan menjadi diskriminator. Nah, di dalam soal nomor 2 itu ilustrasikan gambar sendiri apa itu diskriminator dengan perumpamaan dosen sebagai diskriminatornya. Nah, diskriminator adalah suatu percobaan untuk membedakan antara data yang dihasilkan oleh generator. Diskriminator mencoba untuk memasukkan data yang dimasukkan ke dalam kategori yang telah ditentukan, sehingga dapat melakukan suatu klasifikasi multiklas atau klasifikasi biner. Nah, untuk ilustrasi gambar seperti berikut, di mana pertama itu ada dance yang terhubung ke dalam generator. Selanjutnya dibagi menjadi dua, yaitu dataset asli dan dataset citra palsu. Yang selanjutnya digabungkan menjadi diskriminator. Nah, diskriminator sendiri itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu data asli dan data hasil generator. Nah, dalam soal nomor 3, itu ilustrasikan arsitektur generator. Nah, berikut merupakan ilustrasi dari arsitektur generator, di mana untuk dance-nya itu dimulai dari kiri ke kanan. Jadi untuk urutannya, yaitu dari terkecil dan terbesar untuk suatu lebar ya. Nah, dimulai dari kiri ke kanan. Sedangkan dalam soal nomor 4 itu ilustrasikan arsitektur dari diskriminator. Nah, di dalam diskriminator sendiri untuk dance-nya itu dimulai dari kanan ke kiri. Jadi ini merupakan kebalikan dari diskriminator ya. Nah, selanjutnya jelaskan dengan ilustrasi gambar apa itu latent space. Nah, merupakan representasi dari data yang terkompresi di mana titik dari suatu serupa lebih dekat bersama dalam suatu ruang. Jadi latent space itu berfungsi untuk mempelajari fitur data dan juga menemukan representasi data yang lebih sederhana untuk dilakukan analisis. Nah, jika kita lihat di dalam latent space itu terdiri dari tiga poin ya. Yang pertama ada encoder, yang kedua ada bottlenecks, dan yang ketiga ada decoder. Nah, selanjutnya jelaskan dengan ilustrasi gambar apa itu adversarial play. Itu merupakan suatu persaingan antara generator dan juga diskriminator. Nah, jika kita lihat untuk ilustrasi gambarnya seperti berikut, yaitu di mana yang pertama itu terdapat random input vector yang terhubung ke dalam generator model dan selanjutnya akan dibagi atau dipecah menjadi real sample dan generated example, dan selanjutnya akan digabungkan menjadi diskriminator model. Selanjutnya akan diteruskan menjadi binary classification real atau fake. Jadi, nah di dalam binary classification ini dia akan menentukan nih apakah itu benar ataupun itu palsu ya. Jika benar, maka itu akan ditentukan sebagai diskriminator model. Sedangkan jika itu fake atau palsu, akan dikembalikan ke dalam generator model. Nah, di dalam soal nomor 7 itu kita akan menjelaskan
dengan ilustrasi gambar, apa itu Nash equilibrium. Nah, itu merupakan suatu konsep dalam teori permainan di mana hasil optimal dari permainan yaitu tidak ada insentif untuk menyimpang dari strategi awal. Nah, jika kita lihat dalam gambar seperti berikut contohnya, jadi di dalam hasilnya itu tentunya tidak akan menyimpang ya dari strategi awal. Nah, dalam soal nomor 8 itu sebutkan dan jelaskan contoh-contoh implementasi dari GAN. Nah, contoh implementasi dari GAN yaitu MAPS dan juga IKEA, di mana MAPS dan IKEA sendiri sudah menerapkan bentuk 3 dimensi yang dapat membuat tampilan lebih menarik perhatian dari pengguna. Nah, contoh implementasi dari GAN yaitu kita dapat melakukan generate barang seperti kursi, meja, dan perlengkapan lainnya. Nah, di dalam aplikasi IKEA tentunya kita dapat menempatkan sebelum membeli barang. Misalnya kita akan membeli suatu kursi, maka kursi tersebut akan bisa dicobakan terlebih dahulu di dalam ruangan kita apakah cocok atau tidak. Nah, di dalam soal nomor 9 itu berikan contoh penjelasan kode program serta gambar arsitektur untuk membuat generator dengan sebuah input layer, 3 hidden layer, dan 1 output layer. Nah, untuk contoh dari kode program seperti ini, di mana kita mempunyai fungsi, yaitu generator model. Nah, di dalamnya itu terdapat suatu variabel model yang berisikan sekuensial, yaitu dance dengan nilai seperti tadi, yaitu 1024. Di mana dance tersebut kita akan spesifikasikan lagi, yaitu 128 dikali 7 kali 7-nya. Nah, selanjutnya ada reshape, upsampling, 2D, dan yang lainnya. Selanjutnya untuk menghasilkan nilai, yaitu kita gunakan reason model. Dan untuk menghasilkan kesimpulan, kita gunakan generator model summary. Nah, nomor 10 itu berikan contoh dengan ilustrasi dari arsitektur diskriminator dengan sebuah input layer, 3 buah hidden layer, dan 1 output layer. Nah, ini tidak berbeda ya dengan yang sebelumnya, di mana ini menggunakan fungsi diskriminator model. Nah, model sendiri itu terdapat sekuensial, di mana ini akan menggunakan cons 2D atau 2 dimensi. Nah, selanjutnya ini menggunakan activation, stance, dan menggunakan mix pooling 2D. Dan selanjutnya ini juga menggunakan dance, di mana nilainya itu 1024, lalu dilakukan activation. Nah, untuk menghasilkan modelnya, menentukan nilai ya, kita gunakan return model. Dan untuk menyimpulkannya, kita gunakan metode summary. Nah, di dalam nomor 11 itu jelaskan bagaimana kaitan output dan input antara generator dan diskriminator tersebut. Dan jelaskan kenapa input dan output seperti itu. Nah, dari generator yang telah berhasil dideteksi oleh suatu diskriminator sebagai gambar, fake atau palsu ya, tentunya akan dikembalikan dengan feedback menggunakan generator. Sehingga generator bertugas untuk membuat sekumpulan gambar palsu yang nanti dapat dilihat oleh diskriminator sehingga tidak dapat membedakan asli atau palsu. Nah, pada soal nomor 12 itu kita akan menjelaskan apa perbedaan antara Kullback, Leibler, divergence, relative entropy, Jensen-Zeno, information radius, total divergence to the average dalam mengukur kualitas dari model. Nah, perbedaannya yaitu model dari rumus yang berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi hasil dari train dan test. Di antara keduanya, yang paling terkenal adalah KL, divergence, karena tidak memiliki beberapa rumus yang bagus sedangkan JS tidak memilikinya. Nah, di dalam soal nomor 13, ini kita akan menjelaskan apa itu fungsi objektif dari promosi untuk mengukur kesamaan antara gambar yang dibuat dengan yang asli. Nah, itu merupakan suatu ukuran yang penting untuk menilai kualitas dari suatu model.
sehingga akan melihat keseimbangan pada NAS. Nah, fungsi objektif merupakan suatu fungsi yang akan mengambil parameter, data, dan juga model sebagai argumen, serta dapat dievaluasi untuk mengembalikan angka sehingga dapat membedakan gambar yang asli dan juga gambar yang palsu. Nah, di dalam soal nomor 14 ini kita akan menjelaskan apa itu scoring algoritma. Selain mean square error ataupun gross entropy seperti the interception score dan the first head interception distance. Nah, itu merupakan the interception adalah suatu algoritma penilaian yang paling banyak digunakan untuk GAN. The first head itu adalah suatu algoritma yang biasa digunakan untuk mengatasi berbagai kekurangan skor awal. Nah, soal terakhir di dalam teori yaitu kita akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari GAN. Kelebihan GAN, Global Area Network, itu dapat menjadi suatu media komunikasi sosial pada jarak jauh. Yang kedua, dapat berfungsi sebagai sarana sosialisasi. Yang ketiga, bisa untuk internet banking. Dan yang keempat, dapat diakses selama 24 jam ya. Dan yang kelima, itu dapat berfungsi sebagai sarana edukasi. Selanjutnya terdapat kekurangan dari GAN, yaitu privasi, mudah dibobol, sangat rentan terhadap virus, dan juga sangat rentan terhadap cybercrime. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada tahap praktikum. Nah, di dalam praktikum sendiri, yang pertama, soal pertama yaitu jelaskan apa itu 3D convolution, yaitu merupakan filter 3 dimensi ke dalam kumpulan data dan filter 3 arah yaitu X, Y, dan Z untuk menghitung representasi fitur tingkat rendah. Nah, bentuk dari output yaitu seperti ruang volume 3D ya, seperti kubus ataupun bentuk yang lainnya. Nah, 3D sangat membantu dalam mendeteksi peristiwa dalam video, gambar, medis, dan lain-lain. Nah, dalam soal nomor 2, kita akan menjelaskan kode program arsitektur dari generator, beserta penjelasan input dan output dari generator network. Nah, yang pertama di sini terdapat fungsi, yaitu build generator. Nah, di sini pastinya kita akan menentukan size terlebih dahulu, yaitu misalnya 200. Dan selanjutnya kita akan membuat variabel yaitu gain filter. Lalu terdapat gain kernel size, gain radius, dan terdapat juga gain activation. Nah, di mana pada langkah pertama itu kita akan melakukan suatu transpose convolution, yaitu dengan menggunakan decount 3D ya. Lalu melakukan filter. Nah, selanjutnya pada tahap akhirnya tentunya akan dilakukan aktivasi. Nah, untuk melakukan 3D transpose convolution blocks ya, kita harus menggunakan suatu perulangan dengan menggunakan for seperti ini. Dan untuk melakukan atau menampilkan hasilnya kita bisa gunakan return gain model. Nah, untuk library yang dipakai ini bisa lihat seperti ini. Dan dalam soal penjelasan script di atas itu digunakan untuk membuat generator yaitu gloss. Nah, dan bentuk jaringan generator dapat dilihat dengan dikembalikan dari struktur jaringan saraf pada umumnya. Jadi generator terdiri biasanya menerima input dari sebuah vektor Z misalnya, yang kemudian akan diubah menjadi output 3D atau 3 dimensi. Selain itu, pada script di atas itu terdiri dari 5 layer, yaitu 1 input layer, 3 hidden layer, dan 1 output layer. Nah, pada soal nomor 3, praktikumnya jelaskan dengan kode program arsitektur dan dari diskriminator network. Nah, untuk kode programnya seperti berikut, yaitu kita mempunyai fungsi build diskriminator, yang dimana di sini terdapat beberapa variabel yaitu this input space, this filter,
disk kernel size, disk readers, disk padding, disk all-pass, dan juga activation. Dimana untuk melakukan dari discriminator convolution, kita gunakan sama ya, yaitu menggunakan const 3D. Seperti ini. Dan selanjutnya untuk membuat blocks dari convolution, kita juga akan menggunakan suatu pulangan yaitu for int range. Seperti ini. Dan akan di-return hasilnya. Nah, jadi script di atas itu merupakan pembuatan diskriminator ya, yang berikut itu. Yang merupakan jaringan klasifikasi biner yang menerima input gambar 3 dimensi dan mengeluarkan klasifikasi input gambar. Nah, adalah gambar asli dari dataset yang diambil dari generator. Kemudian dilakukan training untuk membedakan keduanya dari gambar dari generator yang berhasil dideteksi oleh diskriminator sebagai gambar fake. Seperti itu. Nah, di dalam soal nomor 4 itu kita akan menjelaskan proses training 3D GANs. Nah, contoh vektor noise 200 dimensi dari distribusi Gaussian normal. Nah, hasilnya gambar palsu menggunakan model generator. Dan selanjutnya, latih jaringan generator pada gambar nyata sampel dari hasil nyata. Dan pada gambar palsu akan dihasilkan oleh jaringan generator. Nah, yang keempat itu menggunakan model adversarial untuk melatih model generator. Jangan melatih model diskriminator. Nah, ulangi langkah-langkah ini untuk sejumlah epoch tertentu. Nah, di dalam soal nomor 5. Jelaskan bagaimana melakukan setting awal chapter 2 untuk memenuhi semua kebutuhan sebelum melanjutkan ke tahap persiapan data. Nah, yang pertama itu membaca buku panduan generatif adversarial network pada GitHub. Dan selanjutnya melakukan clone GitHub untuk mendownload file yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga itu mendownload dataset yang akan digunakan. Dan yang terakhir itu membuat suatu folder yaitu logs dan result. Nah, selanjutnya soal nomor 6, itu jelaskan tentang dataset yang digunakan dari mulai tempat unduh, cara membuat dan melihat data. Nah, di sini untuk dataset sendiri ya, pastinya kita akan menggunakan 3D Save. Nah, untuk membuka data kita melakukan suatu klik kanan pada file tersebut, lalu pilih Extract File. Nah, selanjutnya kita akan secara otomatis ya file tersebut tentunya akan terekstrak dan terbuka. Nah, di dalamnya terdapat suatu isi yang beberapa folder, yang diantaranya folder tersebut terdapat suatu volumetric yang di dalamnya berisikan train dan test. Nah, yang nomor 7 itu jelaskan apa itu voxel dengan ilustrasi dan bahasa yang paling awal. Nah, voxel itu merupakan suatu titik dalam ruang 3D. Nah, voxel terdiri sendiri mendefinisikan posisi dengan 3 koordinat, yaitu dengan arah X, Y, dan Z. Untuk voxel merupakan unit dasar dalam mewakili gambar 3 dimensi. Berikut merupakan contoh ilustrasi dari gambarnya. Nah, jika kita lihat, ini merupakan suatu ilustrasi gambar dari voxel, di mana kalau kita biasa dengan pixelnya, pixel itu seperti ini untuk gambarnya, yaitu 2 dimensi. Nah, sedangkan voxel sendiri itu merupakan representasi dari pixel dan dilanjutkan menjadi 3D seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan visualisasi dataset tersebut dalam tampilan visualisasi plot. Oke. Nah, di dalam nomor 9 kita akan buka file lang.py. Jelaskan berbaris kode pada fungsi untuk membuat generator, yaitu build generator. Nah, untuk scriptnya seperti berikut, di mana ini merupakan suatu fungsi build generator yang mempunyai size yaitu 200 dengan gen filter yaitu dengan nilai seperti ini, lalu gen kernel, activation, dan juga gen convolution. Nah, ini sama seperti pada nomor 2 untuk scriptnya. Jadi script di atas ini berfungsi untuk membuat generator di mana memiliki ketentuan gen sebagai variabel dan membuat fungsi atau variabel gen model, kemudian dilakukan suatu return. Nah, pada nomor 10 itu kita akan jelaskan juga fungsi untuk membangun diskriminator pada fungsi build
discriminator. Nah, untuk fungsi dari build discriminator, kita buat suatu fungsi dengan nama build discriminator. Nah, selanjutnya ini ditambahkan beberapa variabel, yaitu ada dis input shape, filter kernel size, striders, padding, all pace, dan juga activation. Nah, ini sama seperti pada nomor 3 ya. Jadi maksud script di atas itu berfungsi untuk membangun suatu diskriminasi atau diskriminator yang dimana berfungsi untuk mendefinisikan seluruh gambar yang sudah di-load generator sebagai gambar asli atau palsu. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan pada soal nomor 11. Nah, ini jelaskan apa maksud dari kode program seperti ini. Nah, jika kita lihat, itu maksud dari kode program tersebut yaitu, nah, jika parameter Python itu menjalankan suatu if name sama dengan main itu sebagai program utama. Nah, setelah itu kita menetapkan variabel name untuk memiliki nilai main. Lalu, jika file tersebut sedang diimport dari modul lain, tentunya name akan ditetapkan sebagai nama modul. Nama modul tersedia sebagai nilai untuk name variabel global. Nah, pada soal nomor 12, ini jelaskan secara detail per baris dan per parameter apa arti dari kode program tersebut. Nah, di sini ada object name, yaitu kita membuat suatu variabel yang berisikan char. Nah, di dalamnya ini terdiri dari untuk pemanggilan dataset yaitu data dir. Nah, selanjutnya seperti ini, gain learning, this learning. Nah, jadi maksud dari kode di atas ini berfungsi untuk melakukan atau meload datasetnya dengan ketentuan data yang hanya dalam folder char pada data train. Seperti itu. Nah, pada soal nomor 13 ini kita jelaskan secara detail dari kode program pembuatan dan kompilasi arsitektur berikut. Nah, jika kita lihat ya, di dalam kode berikut ini maksudnya dari kode di atas kita dapat menggunakan suatu, sebenarnya di sini kan ada Adam nih. Adam sebagai algoritma pengoptimalan dan binary cross entropy sebagai kerugian loss. Seperti itu. Nah, di sini ada compile generator loss. Jadi, ini mencari untuk loss-nya ya. Nah, dalam soal nomor 14 di sini, jelaskan secara detail kode program untuk membuat dan melakukan kompilasi model adversarial berikut. Nah, jadi maksud dari kode program di atas yaitu kita memasukkan suatu random vector ke dalam generator model. Nah, lalu membagi dua yaitu generated example dan real example, dan untuk meneruskan ke dalam discriminator model sebagai real atau fake. Nah, di dalam soal nomor 15, ini jelaskan ekstrak dan load data kursi dengan menggunakan fungsi getVoxel format dengan get3D image yang digunakan pada kode program. Nah, di sini print loading. Jadi di mana ini maksudnya itu berfungsi ya untuk melakukan suatu load data pada dataset. Jadi ini akan meload data nih, data di dalam dataset. Nah, jika berhasil, maka akan menampilkan data loaded. Nah, pada soal nomor 16 nih, jelaskan maksud dari kode program instalasi TensorBoard yang menambahkan generator dan diskriminator pada fungsi berikut. Nah, jadi untuk kode program ini itu berfungsi untuk membuat TensorBoard yang nantinya bisa diakses melalui localhost. Nah, seperti ini untuk codingnya ya. Selanjutnya nomor 17. Di sini jelaskan apa fungsi dari np receive one zeros pada kode program berikut. Nah, di sini nps one dan zeros. Nah, jadi maksud dari script di atas itu berfungsi untuk melakukan suatu resave ya, agar save yang dihasilkan itu tidak terlalu besar. Jadi dengan membuat variabel real dan fake. Jadi ini untuk membuat jadi suatu kode program itu lebih kecil dan lebih ringan seperti itu. Nah, untuk 18,
Jelaskan kenapa harus ada perulangan dalam meraih epoch. Dan jelaskan apa itu epoch terkait kode program berikut. Nah, jadi kode program di atas itu berfungsi untuk melakukan suatu training epoch ya, karena jika epoch semakin banyak, maka kualitas training yang dihasilkan akan semakin baik. Nah, jadi semakin banyak epoch yang dilakukan perulangan, maka nanti akan hasilnya akan semakin baik. Nah, selanjutnya nomor 19. Di sini jelaskan apa itu batches dan kaitannya dengan kode program berikut dan kenapa berada di dalam epoch. Nah, jika kita lihat nih ada terdapat suatu batches ya. Nah, of batches. Jadi maksudnya itu jadi adalah suatu jumlah file yang akan di training. Jadi epoch itu merupakan batches itu merupakan suatu jumlah file yang akan dilakukan training. Nah, selanjutnya nomor 20. Ini berikut adalah kode program pengambilan gambar dan noise. Jelaskan apa fungsi np-random normal serta astype, serta jelaskan apa arti parameter tik 2 dan jelaskan isi dari z-sample dan volume batch. Nah, untuk soal nomor 20 ini jadi difungsikannya untuk membuat suatu gambar menjadi lebih bersih dari noise dan juga mampu menyesuaikan shape. Nah, jadi ini berfungsi untuk membuat suatu gambar ini menjadi lebih terlihat jelas ya. Nah, di dalam nomor 20 ini adalah kode program generator gambar palsu. Jelaskan apa itu fungsi generator, predict on batch, serta jelaskan apa itu parameter z-sample. Nah, jadi maksudnya itu ini akan dilakukan untuk membuat suatu sampel gambar palsu nih yang akan dikirimkan atau diteruskan ke dalam diskriminator. Nanti akan diteruskan ke dalam diskriminator. Sedangkan di dalam soal nomor 22, nah, kode program training diskriminator dengan gambar palsu dari generator dan gambar asli. Nah, jelaskan apa maksud yang harus dilakukan training diskriminator secara demikian. Dan jelaskan apa itu loss fake dan loss real serta DLoS dan fungsi train on batch. Nah, jadi maksudnya jika kita lihat ya, yaitu jika kita perhatikan, nah berfungsi untuk membuat suatu diskriminator bisa melakukan load gambar fake dan real dari generator. Nah, oleh karena itu ada generator loss dan diskriminator loss untuk melihat seberapa baik kualitas yang dihasilkan. Jadi ini kan terdapat suatu loss ya. Nah, jadi untuk melihat nih seberapa baik nih gambar yang dihasilkan. Nah, di dalam soal nomor 23 ini berikut adalah contoh program training model adversarial yang terdapat generator dan diskriminator. Lalu jelaskan bagaimana proses terbentuknya parameter Z dan gloss. Nah, untuk soal ini tentunya ini berfungsi untuk melakukan suatu print gloss nih untuk generator. Jadi di sini ada format gloss, print gloss, format gloss. Nah, untuk melakukan print gloss untuk generator dan juga gloss untuk diskriminator. Nah, kalau gloss sendiri ini append ya, diambil data untuk melakukan dari diskriminator. Pada soal nomor 24 ini jelaskan adalah kode program generate yang menyimpan gambar 3D setelah beberapa saat seperti approach. Menjelaskan mengapa apa perulangan dengan parameter tersebut serta jelaskan apa setiap arti variabel beserta perlihatkan isinya dan artikan isinya. Nah, seperti ini untuk soal nomor 24. Nah, jadi dalam soal nomor 24 ini maksudnya di sini terdapat suatu perulangan ya. Kondisi dan juga perulangan dengan format epoch index. Nah, ini maksudnya kita dapat lihat terdapat suatu perulangan untuk melakukan perbandingan dari hasil yang sudah didapat. Nah, jadi di sini akan dilakukan nih perbandingan dari hasil yang sudah kita dapatkan pada proses sebelumnya. Nah, di dalam soal 25, nah berikut adalah kode program
menyimpang, average, loss setiap epoch. Nah, jelaskan apa itu TensorBoard dan setiap parameter yang digunakan pada kode program ini. Nah, di dalam soal nomor 25 nih, itu terdapat ya TensorBoard yang merupakan sebuah aplikasi web localhost yang biasanya digunakan untuk menyimpan dan menyelesaikan grafik dari hasil TensorFlow. Jadi ini untuk melihat hasil dari TensorFlow ya. Selanjutnya nomor 26 nih. Berikut adalah kode program menyimpan model dan jelaskan apa itu H5 dan jelaskan dari kode program berikut. Nah, di sini terdapat generator save dan diskriminator save. Nah, jadi terdapat suatu H5 pastinya ya di sini. Jadi adalah suatu file yang merupakan file yang disimpan di dalam format dan hierarki HDF dan berisikan array multidimensi data suatu ilmiah. Jadi di sini nantinya terdapat nih H5 kan, H5. Nah, di sini terdapat suatu hierarki HDF. Tentunya di sini menggunakan hierarki HDF untuk modelnya. Dan yang terakhir ini berikut adalah kode program testing model. Jelaskan dengan instruksi gambar dari mulai load hingga membuat gambar 3D dengan menggunakan Z-sample. Bisakah parameter Z-sample tersebut diubah-ubah? Nah, untuk ini coba kita lihat. Jika kita lihat nih ke bawah di sini save voxel. Oke, jadi ini maksudnya kode ini itu merupakan suatu tahapan akhir ya untuk melakukan suatu testing dari model yang telah dibuat. Dan ini membuat model dari yang sudah di-create sebelumnya, yaitu generator dan diskriminator. Nah, untuk implementasi contoh ilustrasi gambar seperti berikut. Nah, jadi ini merupakan suatu contoh gambar ya di dalam proses akhir ini. Nah, seperti ini. Untuk proses dari hasil dari generator diskriminator. Oke, mungkin sekian yang bisa dijelaskan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.